Tupai yang ingin jadi detektif? Di jantung hutan yang rimbun, hiduplah seekor tupai bernama Jejak. Tidak seperti tupai lainnya, Jejak tidak hanya sibuk mengumpulkan kacang. Ia adalah pengamat, pemikir, dan detektif yang sedang dalam pelatihan. Suatu pagi, kegemparan terjadi di hutan. Pohon kenari besar, yang selalu menyediakan makanan untuk semua, tiba-tiba kosong. Hewan-hewan lain berkumpul dengan cemas, perut mereka keroncongan. "Jangan takut," seru sebuah suara kecil. "Itu adalah Jejak. Aku akan memecahkan misteri kenari yang hilang ini." Dengan penuh tekad, ia mengenakan topi detektifnya, sebuah tudung biji pohon ek yang pas sekali. Jejak memulai penyelidikannya di tempat kejadian. Di dekat pangkal pohon kenari, ia menemukan petunjuk pertamanya, sehelai bulu biru kecil yang berkilauan, yang jelas bukan milik pohon itu. Jejak memutuskan untuk mewawancarai para penghuni hutan. Pertama, ia menemui burung gaok biru yang cerewet, yang dikenal mengetahui semua gosip di hutan. Burung gaok biru itu berkoak bahwa ia tidak melihat apa-apa, selain Pak Musang, yang pemarah sedang menggali di dekat pohon tadi malam. "Pasti dia pelakunya," pekik si burung. Jejak pergi untuk menanyai si Musang. Pak Musang memang pemarah dan menyangkal segalanya. Ia menunjukkan cakarnya kepada Jejak, yang berlumuran lumpur gelap, bukan debu kenari. Jejak berterima kasih kepada Musang itu dan melanjutkan pencariannya. Ia melihat jejak samar kulit kenari yang pecah, mengarah menjauh dari pohon ke arah yang berbeda. Jejak itu membawanya ke tepi sungai. Di sana, ia melihat sesuatu yang aneh. Sekelompok berang-berang sedang bermain dengan benda-benda bulat, berwarna coklat di dalam air. Ia menyelinap lebih dekat. Berang-berang itu tidak memakan kenari. Mereka menggunakannya sebagai bola untuk permainan lempar tangkap. Jejak mendekati berang-berang itu. Ia menjelaskan bahwa kenari itu adalah makanan untuk seluruh hutan dan semua orang khawatir. Para berang-berang merasa sangat bersalah. Mereka tidak menyadarinya. Mereka menemukan kenari itu terdampar di tepi sungai dan mengira itu hanyalah batu sungai yang asyik untuk dimainkan. Tapi tunggu dulu. Para berang-berang hanya menemukan setumpuk kecil. Ini tidak sebanding dengan semua kenari yang hilang. Misteri ini belum terpecahkan. Jejak teringat pada bulu biru itu. Para berang-berang tidak punya bulu. Ia teringat kembali pada si burung gaok biru. Burung itu sangat cepat menyalahkan si Musang. Jejak bergegas kembali ke sarang burung gaok biru di atas pohon ek yang tinggi. Ia mengintip ke dalam sarang. Sarang itu tidak berisi ranting dan daun. Sarang itu dilapisi dengan seluruh persediaan kenari hutan. Burung gaok biru itu kembali dan terkejut melihat Jejak. Ia mengaku bahwa ia ingin memiliki sarang yang paling empuk dan paling nyaman di seluruh hutan. Jejak menjelaskan bahwa kenyamanan itu memang menyenangkan, tetapi berbagi itu lebih penting. Seluruh hutan perlu makan. Burung gaok biru itu merasa malu dan setuju untuk mengembalikan kenari-kenari itu. Ia mulai membawanya turun satu persatu. Para berang-berang juga ikut membantu. Mereka menggunakan perosotan licin mereka untuk memindahkan kenari dengan cepat dari pangkal pohon ek kembali ke pohon kenari. Tak lama kemudian, semua kenari dikembalikan ke pangkal pohon besar itu. Para hewan di hutan bersorak untuk Jejak, si detektif hebat. Burung gaok biru meminta maaf kepada Pak Musang karena telah menyalahkannya. Pak Musang hanya menggerutu, tetapi Jejak bisa melihat senyum kecil di wajahnya. Komunitas hutan memutuskan untuk membantu si burung gaok biru mencari lumut lembut dan kapas milkweed untuk membuat sarangnya nyaman. Jejak mengawasi pemandangan yang membahagiakan itu. Topi biji pohon eknya sedikit miring. Ia tahu bahwa bahkan misteri yang paling rumit pun dapat dipecahkan dengan sedikit pemikiran dan hati yang besar. Sejak hari itu, setiap kali ada sesuatu yang hilang atau teka-teki yang perlu dipecahkan, para hewan di hutan tahu siapa yang harus dipanggil. Jejak, si detektif tupai yang hebat.